Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berjudul Kemenangan Israel Lainnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, rendahkan diri kami saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu dan kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Tuhan, tolong pimpin pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Rabah dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Pasal 20 yang terdiri dari 8 ayat ini masih menceritakan tentang kemenangan Daud. Pasal 19 menceritakan tentang perang dengan Bani Amon yang tidak tuntas. Tentara Amon yang telah kalah lari ke kota mereka. Yoab tidak mengejar tetapi kembali ke Yerusalem. Mungkin saat itu sudah mulai memasuki musim dingin, sehingga situasi tidak kondusif untuk menyerang kota yang harus dikepung dalam waktu lama. Di pasal 20, Yoab pergi menuntaskan misi yang belum selesai itu. Dia memimpin pasukannya menyerang dan menghancurkan kota utama mereka, yaitu kota Rabah. Perang ini mengakhiri perlawanan Bani Amon. Perang dengan Bani Amon dicatat juga dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Rupanya, perang Rabah berlangsung cukup lama. Yoab tidak bisa langsung menyerbu ke kota dan harus melakukan pengepungan. Saat itulah Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batsyeba. Dosa itu terjadi karena Daud menyuruh Yoab maju berperang. Sedangkan dia sendiri tinggal di Yerusalem. Padahal raja-raja biasanya maju berperang. Adanya kontras antara keputusan Daud untuk tetap tinggal di Yerusalem dengan kebiasaan raja-raja pada masa itu seakan-akan mengatakan, seandainya Daud pergi berperang, mungkin peristiwa kelam berupa perzinahan itu tidak terjadi. Ingatlah bahwa godaan ada di mana-mana. Iblis selalu mengintai untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Penulis kitab 1 Tawarik pasti mempunyai pertimbangan sendiri mengapa dia tidak mau menuliskan catatan sejarah kelam tentang perzinahan Daud. Yang pasti, pengabaian itu bukan untuk menutupi kesalahan Daud. Lagi pula, masalah perzinahan Daud itu memang tidak tepat bila dicatat di sini, karena pasal 18-20 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan tentang penaklukan musuh-musuh Daud sedang digenapi. Jika peristiwa perzinahan itu disisipkan di sini, kesinambungan topik penaklukan musuh-musuh Daud akan terganggu. Selain itu, kisah perzinahan itu sudah dituliskan secara sangat lengkap dalam 2 Samuel pasal 11. Bagi penulis, yang penting disampaikan adalah kesetiaan Tuhan pada janjinya. Janji Tuhan pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Allah menjanjikan hidup kekal kepada orang percaya. Saat seseorang mempercayai Yesus Kristus, ia mendapat hidup kekal dan dibebaskan dari kuasa dosa. Akan tetapi, janji itu masih menanti penggenapan penuh di masa depan berupa penggantian tubuh yang cenderung berbuat dosa dengan tubuh yang baru dan pembebasan dari lingkungan yang terus menarik kita untuk berbuat dosa. Apakah Anda telah memiliki hidup kekal itu? Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan perenungan kami ditutup dengan satu pertanyaan, apakah Anda telah memiliki hidup kekal itu? Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam iman kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh percaya bahwa di dalam janji Tuhan yang Tuhan sediakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kami betul-betul percaya bahwa dosa kami diampuni, bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibebaskan dari kuasa dosa. Kami diberikan satu pengharapan bahwa nantinya kami akan benar-benar dilepaskan secara sempurna dari dunia yang berdosa ini dan tubuh kami yang membawa kami ke dalam dosa. Tuhan tolong, biarlah iman yang tetap ada di dalam diri kami ini sampai kesudahannya itu juga tetap ada. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami didapati beriman dan tetap percaya kepada Kristus. Tuhan tolong kami, biarlah kasih dan anugerah-Mu itu menyertai kehidupan kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan selanjutnya.